untuk melakukan sesuatu. Paling nggak sosialisasi gitu ya. Iya, maksudnya ya walaupun sendiri tapi di luar nggak di rumah tuh, di rumah tuh kayak mindset gue tuh kayak buat istirahat gitu loh. Kayak buat istirahat doang gitu. Terus sekarang harus dipaksa berada di rumah gini. Ya bukan dipaksa sih, awalnya terpaksa, cuma sekarang kayaknya kayak nggak tahu ya, I don't know about you, but it's kinda getting used to it, you know? Yes. Takutnya lo malah jadi nyaman nggak sih, kayak aduh udah sih semuanya udah bisa nanti gitu. gue ngebayangin nanti begitu kita semua udah bisa keluar, terus ternyata nggak ada yang keluar gitu, kayak aku nyaman gitu. Udah di rumah aja gue bisa kok ngerjain apa dari rumah gitu. Iya kayak berarti selama ini yang ya meeting terus kayak segala macam tuh semuanya bisa dilakukan dari rumah ya. Bener, apalagi dengan kemudahan digital gitu ya sekarang. Parah. Kuliah gimana? Gue kuliah online semuanya kan. Jadi kayak video call gitu-gitu ya. Iya, terus pakai Zoom kan. Terus aduh man, kayak kuliah online tuh menurut gue lucu aja sih. Kayak kita harus kuliah online. Terus gue kan first year kan, gue tahun pertama, tapi gue udah semester 2. Gue ngebayangin anak-anak yang baru semester 1 yang kayak baru masuk kuliah, terus mereka harus langsung menghadapi study from home ini. Lumayan sih. Asli, jadi kayak gue baru masuk kampus kok belajarnya di laptop ya. Wah, gila, kayaknya belum sempat masuk kampus sih. Kayaknya belum sempat nggak tahu bentuk lokasi kampusnya kayak gimana, udah dari rumah semuanya. Tapi buat yang mungkin belum tahu nih, lo boleh cerita sedikit sekarang lo di kota apa di Australianya? Gue sekarang ada di Melbourne, Victoria. Gue udah setahun lebih sih di sini. Udah setahun lebih di sini. Sempat beberapa kali pulang ke Indo tahun lalu untuk beberapa kegiatan. Cuma most of the times gue menghabiskan waktu di Melbourne sih. I love Melbourne. Tapi kondisinya gimana? Berhubung COVID-19 emang udah global gitu ya? Iya. Di Melbourne sekarang social distancing-nya juga semakin diperketat. Kalau di Indonesia kan PSBB-nya mulai hari ini. Iya, di Australia peraturan semacam PSBB itu udah dikeluarin sekitar kayak seminggu yang lalu. Di mana semuanya udah tutup, udah kayak semacam lockdown gitu. Lalu tetap boleh keluar untuk urusan kayak medical care atau grocery shopping. Pokoknya kebutuhan essentials lah. Kalau kebutuhan yang lain ini biasanya nggak dibolehin gitu. Bahkan kemarin ada beritanya, baru kemarin banget, jadi ada orang bikin birthday dinner party gitu, terus ditangkap sama polisi. Tebak dong fine-nya berapa? 11.000 Australian dollar. Man, itu kayaknya boncos di fine ya, bukan di kue. Nah, itu bikin ulang tahun doang ya? Tapi soalnya kita udah ada sosialisasi untuk nggak kemana-mana kan, untuk nggak kayak berkumpul rame-rame, lalu kayak wah, koneksinya terputus sih guys. By the way, gue baru cari tahu kalau ternyata gara-gara bikin ulang tahun di Melbourne ditangkap polisi, jadi juga bilang didendanya 109 juta kalau di rupiah itu. Mampus kalau. Coba ya kita menunggu lagi untuk kembali terhubung barengan sama Iqbal. Nih gue konekin lagi. Siap-siap ya. Nah, sorry. Aman. Tadi gue baru cek nih. Kalau 11.000 Australian dollar berarti sekitar 109 juta. Ya, sekitar segitu lah. Gila, itu kayaknya boncos di penalti sih, bukan Gila. Itu berarti perayaan ulang tahun. Seberapa seriusnya pemerintah ngelarang kita untuk keluar gitu ya? Iya, betul banget. Orang-orang di Indonesia sadar dan untuk bisa, ya kalau misalnya mau ngapa-ngapain dulu udah sabar dulu kali ya. Iya. Maksudnya teman-teman lu juga nggak kemana-mana kan? Iya benar. Lagian ada video call, ada Instagram live. Yes. Iya, sekarang gue ngeliat kayak wow, semua orang live. Iya, banyak yang lebih live. Iya. Biasanya kan kayak cuma dikit gitu, terus sisanya Instastory. Ini tuh kayak live semua gitu kayak wow, oke. Asli. Tapi gue mau nanya, lo kalau makan gimana? Lo masak sendiri kah atau delivery atau gimana? Gue kadang-kadang ada delivery, terus gue lagi tinggal sama teman gue, dan teman gue ini masak, jadi gue kadang-kadang suka bantuin doang. Terus paling
breakfast. Gue nggak bisa masak yang gimana, jadi paling kayak cuma bikin breakfast, bikin apa sih, smash ambo, terus kayak granola pakai almond milk gitu doang paling. Tapi kalau di Instagram atau di TikTok gitu ya banyak tuh sekarang orang-orang yang bikin tutorial bikin masakan nih. Lo udah coba-coba gitu? Kayak jadi temen gue main TikTok kan. Terus dia apa? Lo nggak main TikTok? Oh, gue not one of them. Belum. Wah gila, gue cukup ngeliatin orang aja sih. Terus gue dikirimin gitu, temen gue ngirimin di grup gitu kayak bikin sandwich gitu deh. Terus surprisingly gue cobain dan ternyata emang enak sih. ada gunanya juga ternyata. Tutorial gitu yang kelihatannya bagus tapi kalau dimakan kok rasanya kayak gini ya gitu ya. Oh, yang sekarang lagi ramai itu yang kopi itu kan? Dalgano itu ya. Jadi iya. Ada brandnya gitu. Sampai siapa kalau nggak salah Raisa gitu ya nanya ini Dalgano itu apa sih? Kayak, terus dikasih tahu gitu kan ini gini ntar diaduk-aduk sampai lebaran. Karena katanya diaduknya lama banget gitu. Tapi lo kepikiran main Iya. Enggak, thanks. Kayaknya effort banget soalnya, jadi nggak mau. Oh, Dalgona namanya, ada yang benerin Dalgona. Direvisi ya. Dalgona. Bang, berarti terakhir lo ke Indonesia kapan, Bang? 1,5 bulan yang lalu baru nyampe lagi ke sini. Pas tour ya berarti ya? Iya, terakhir tuh tour Summer Dose, betul. Itu kan keliling di beberapa kota dan kalau gue lihat itu agak berbarengan sama setelah lo selesai tour, abis itu langsung orang-orang udah pada mulai quarantine tuh ya? Iya bener-bener. Kita beruntung banget waktu itu jadwal tournya kayak sekitar 2 minggu sebelum mudik udah mulai lebih besar lagi gitu. Pas kita tour sih belum ada sih. Asli. Tapi gimana waktu pengalaman tour? Berarti kemarin tuh bener-bener rasanya puas banget ya? Kayak lo bisa manggung abis quarantine. Gue kemarin tour itu salah satu apa ya? Kayak itu udah jadi omongan semenjak 2017 gitu kan, dari kayak awal-awal ngeband. Terus udah mulai diobrolin kayaknya tour seru. Si Pak Mahmud, Pak Jos, dia yang pertama kali kayak mencetuskan kayak tour seru kali, kayak bercanda aja gitu loh. Terus kita yang kayak, oh iya seru banget kali ya, hahaha gitu. Terus 3 tahun kemudian dengan modal nekat, karena awalnya kita nggak pakai sponsor sama sekali, jadi kita beneran kayak berusaha untuk menjalankan tour ini bagaimanapun ceritanya. Kita tuh ngerasa kita kayak punya responsibility sama pendengar-pendengar kita yang kayak nggak pernah berkesempatan untuk nonton Summer Dose manggung karena terbatasnya jadwal sama waktu ya kan, sama jarak juga. Jadi makanya kita ngerasa kalau tour ini tuh harus banget dijadiin kemarin apapun caranya. Terus singkat cerita kemarin road trip gitu, naik bis gitu kan, terus keliling. Wah seru banget, parah. Karena kayak lu capek banget kan, karena misalnya lu tidurnya mesti sebentar, terus habis itu langsung naik bis lagi, terus kayak kedinginan di bus dan lain-lain, masuk angin. Tapi karena semuanya itu merasakan hal yang sama, jadi kayak semuanya relate gitu loh. Benar-benar. Wah itu cerita dari semua orang dibecandain sih. Seru banget. Gitu ya, dia bilang kalau misalnya tour itu sebenarnya sama aja kayak lo waktu SMP atau SMA lo study tour barengan sama teman-teman kelas lo, tapi semua teman-temannya adalah teman-teman yang akrab doang. Jadi kayak rasanya Iya. I guess something like that. Yes. Yeah. Yeah, the feeling of sitting at the back seat, terus kayak yang cool kids sit at the back, terus iya kan, terus kayak wah iya. Jalan gitu ya. Tapi berapa kota sih kemarin waktu itu? Kemarin 5 kota. Oke, berarti 5 kota. 6 tapi sama Jakarta. Kalau Jakarta nggak dihitung, road tripnya 5 berarti sama Jakarta. Semua kota pasti punya ceritanya masing-masing, punya memorable momentsnya masing-masing. Tapi what's the most memorable thing about the tour, man? Apa ya? Kayaknya Jogja deh. Gue itu pertama kali manggung di Jogja, Summer Dose pertama kali manggung di Jogja.
terus entah gimana hari itu tuh gue asam lambung gue tuh naik banget kan, terus enak, waduh bener-bener yang di sini gitu kan. Terus sebelum manggung tuh gue kayak sempet muntah gitu sih. Asam lambung. Tapi surprisingly Jogja itu salah satu the smoothest show we've done out of 5 gitu, kayak maksudnya secara lighting it was incredible. Vendornya memahami, Pak Mahmud juga sempat mainin lightingnya di situ. Terus secara sound juga oke, venue oke, the crowdnya yang di Jogja they were so nice. Wow. Nggak tahu ya, gue speechless sih, tapi nggak bisa dipungkiri selama manggung itu gue masih nahan sakit di sini. Jadi masih yang kayak Panggung energinya jadi beda gitu ya berarti. tetap kayak gue tetap berusaha kayak lompat dan lain-lain, cuma kayak iya ini sakit banget berarti ya. Gila ya, jadi bisa dibilang benar-benar kayak panggung farewell dulu ya sebelum kita istirahat gara-gara quarantine time ini ya. Sebenarnya berasanya nggak kayak farewell sih, mungkin kalau karena kita nggak tahu kan waktu itu. Iya benar. Kita nggak tahu aja, gue ngerasa energi dari tim, energi dari penontonnya tuh udah luar biasa banget, as if tomorrow doesn't exist gitu. Kebayang nggak sih kalau kita tahu kayak, hey guys, ini akan menjadi pertama kali kita datang ke sini dan terakhir untuk sementara waktu, karena kita tahu mungkin it would create more emotional. Iya ini aja kita nggak tahu aja udah gokil banget sih. Benar. Jadi kangen dan berarti pengen kembali ngerasain tour dong. Waduh, pengen banget Kak, pengen banget. Soalnya kan katanya rasa-rasa gitu tuh nanti, soalnya manggung biasa sama tour untuk konser lo sendiri itu beda kan? Yang lain itu musik semua. Iya. Buat gue itu menyenangkan, tapi proses di dalam studio juga nggak kalah menyenangkan sih. Dan udah lama banget nggak kayak duduk di studio terus mengerjakan sesuatu. Terakhir tuh album aja itu kan ngerjainnya long distance kan. Iya benar. Album aja tuh ngerjainnya long distance. Baru Desember. Jadi kayak gue ngerekam apa di sini, ntar gue lempar, yang di sana ngerekam apa ngelempar ke sini, terus berusaha diisi lagi gitu. Apa ya terakhir rekaman bareng tuh? Oh waktu itu buat soundtrack film, buat Dilan tuh gue nulis sama Rinrin, terus diproduserin sama Kak Sani, Janitra Satriani. Tuh kayak terakhir kita kayak duduk bareng. Setelah itu ngerjain ini apa namanya, musik buat tour. Karena ada aransemen dan lain-lain gitu. Tapi udah lama banget nggak yang kayak duduk terus kita kayak punya materi baru terus kayak rekaman gitu. Makanya workshop gitu ya. Workshop gitu itu udah it's been a while sih. Tapi itu kayaknya nggak akan gue pertama kali lakukan kalau gue ada di Indonesia dan Nah, soalnya katanya gini, I don't wanna snitch, but there's a person saying stuff to me that you've been very productive on making a new album. Is that true? I don't want to give hopes, but okay. I've been getting my hands a lot on this computer stuff. Kayak gue mulai belajar untuk producing lagi, terus mulai belajar untuk come up with something, karena something will surely come out during these times. Not necessarily live shows karena ya gue ada di sini. Cuma there will be something from Summer Dose. I think that's all I can say for now. But tapi gue lagi sering-seringnya di depan laptop dan mengerjakan apa yang bisa gue kerjain sih. Oke. Mungkin bisa kasih gambarannya aja, kira-kira udah ada 10 lagu atau lebih. Waduh. Kita ada 22 lah. Produktif banget. Tapi I wish man. Oh enggak, kita sebenarnya di sini kita tuh punya kayak bank lagu gitu loh. Kayak either voice notes or lyrics, and we have a drive that we put these things in. Taro aja gitu ya. Itu tapi belum termasuk sama apa yang ada di laptop gue, laptopnya Rinrin, di HP gue, di HP-nya Rinrin itu belum termasuk. And I'm sure we have like more than 22 songs. Tapi itu tadi kayak
batasan waktu dan lain-lainnya ini yang karena gue pengennya tuh kalau rekaman tuh kayak kalau bisa semuanya present in the room ya. Cuma karena susah ya, makanya gue mulai belajar untuk melakukan produksi ini lagi gitu. Tapi there's something in store for all you guys listening and watching right now. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Tapi lo setiap hari masih suka komunikasi barengan sama Rindrin juga, ngobrol-ngobrol soal lagu gitu nggak? I guess it's been full of memes instead of like writing. Well, we've been writing. I guess we sometimes call each other terus ngobrol dan kayak kemarin gua come up sama ini, kemarin aku come up sama ini, take a listen gitu paling. Atau kalau if I make something like a beat without vocals, I would send it to her and be like, yeah, find the vocals for this. Kayak gitu. Sisanya paling kayak kirim-kiriman memes kucing, terus kayak memes some random ass jokes. Gitu sih. Ada yang nanya nih tadi di komen, ada plan nggak untuk Summer Dose Asia Tour? Oh, I mean, so far sih nggak ada plannya ya. I mean, Tapi mau. tapi mau gitu kan. Tapi ayo. Gitu. But I guess it would be better if we come up with more songs first gitu. Kalau kita punya lebih banyak kayak materi yang kita bisa kasih, I don't know, maybe an EP or something. Just wait for it. It's gonna be there. Jadi mungkin kalau kita udah punya lagunya yang keluar, yang bukan cuma kita yang punya lebih banyak, mungkin harusnya that possibility would become bigger. Okay. So, I'm gonna stay at home first right now until this COVID-19 is solved, and probably there's songs on the way. Oh, you're reaching for your computer. I noticed that. This is not a new song. Okay. That's a disclaimer, so you guys don't have high hopes. Okay. Gua punya di laptop gua tuh, for those of you who are interested, I guess, di album kita punya lagu judulnya I Hate You. It's a song we wrote and gua pasang lagunya kali ya biar kayak podcast gitu loh, jadi ada lagunya. Coba. Ini eksklusif ya? Enggak, ini yang di digital streaming platform. Ini asli. Lagu ini ditulisnya tuh kayak tahun 2017 gitu kalau nggak salah. Tapi waktu itu gue cuma punya refnya. Terus gue kasih tahu ke Rin, terus akhirnya sama Rin dibikin verse-nya. Nah waktu itu gue iseng-iseng bikin demo gitu, untuk si lagu ini. Terus gue kirim ke produser kita, ke Kasani sama Rin Jakarta. Terus begitu dikirim balik ke gue sama vokalnya, ternyata beatnya nggak diganti. Terus gue nanya, loh ini kok pakai demo? Terus turns out they like the demo. Wow. So the one that you're hearing right now is pretty much the demo. Wow. Udah Tabo, beres sih. And I still have, gue masih ada si filenya ini. Gue baru nemu lagi. Karena ganti laptop. Ternyata masih ada. Ini makanya gue pengen ngasih denger sih. Gue pengen ngasih denger dan ngasih lihat. Coba. Maybe some of you are interested. Nih, Kita lagi ngeliat laptopnya Iqbal kan? iya. Jadi kita coba mainin dulu. Ini unmix gitu ya. Jadi nggak ada bebannya. Vokalnya juga masih kayak dari voice note-nya Rin gitu. Oke. Ini voice note dari handphone berarti? Iya, voice note dari handphone. Drumsnya mulai masuk di sini. Ini drumnya. It's kind of groovy, but like sad and lo-fi at the same time. The hi-hat comes in.
Oke. Yes, awalnya 2017. Terus gue awalnya cuma punya chorusnya doang. Liriknya tuh gimana ya? You the one that I won't miss, you the one that I won't miss, the one that I won't kiss, the one that I would never reach out to. Oh, I'm so done with. Awalnya cuma punya itunya doang. Terus gue kasih denger ke Rinrin. Terus pertanyaan pertama Rinrin kayak, lo lagi berantem ya? Waktu itu gue lagi kayak ada relationship sama orang. Terus kayak dia pertanyaan terus lagi berantem. Terus gue kayak I was. Terus ya udah akhirnya jadi lagu itu sih, tambahin part vokal, terus Kasani melanjutin producingnya di belakang di bagian bridge dan lain-lain. It was fun. It was recording gue suka banget sih. Studio days even more ya. Ngobrol kayak gini makes you miss studio days even more. Aduh, I don't know, it's I think gue suka banget belajar sih. Kayak I think that's one of my, it's kinda cliche to call it a hobby, but it's no joke kalau gue tuh suka banget kayak mencoba hal-hal baru gitu kan, kayak belajar sesuatu yang baru. And gue tuh kayak gampang banget get hooked onto something itu yang menurut gue bagus gitu, yang gue suka. Nah, salah satunya tuh producing dan kerja bareng sama Janitra Satriani. Shout out to Sani. Hope you watching this. Gue banyak belajar sama dia. Terus kalau live tuh kita punya sequencer player namanya Ray. Hai Ray, I hope lu nonton dong, gila Ray. Terus ya gue juga belajar banyak sama dia. Belajar banyak, kayak gue nggak tahu ya, gue selalu suka surround myself sama orang-orang dan gue bisa. That's how I measure my friendship, I guess. Ada yang namanya Joel Sika komen dia sayang sama lo. That's comforting. Kita tinggal nungguin aja, mudah-mudahan ada surprise terbaru dari Summer Dose, hopefully time soon. And mudah-mudahan ini semua selesai supaya lo juga bisa kembali ke Indonesia juga, supaya bisa manggung, supaya bisa ketemu lagi barengan sama fans-fans lo, orang-orang yang udah kangen sama performance dari Summer Dose gitu ya. Yes, performance-nya buat yang di live ini gue simpen buat yang di Rinrin nanti jam 7. Jam 7 di gue jam 10 malam. Nah, di Jakarta di jam 7 malam ya? Yes, jam 7 malam Jakarta. I want to talk to you a little bit about something yang tentunya ada di benak kita semua. Of course, kita udah dengar soal kepergian dari legenda kita. Ya, rest in peace. Rest in love, rest easy. Alright. Mungkin lo juga, gue pernah lihat ada beberapa foto lo barengan sama kakak Glenn, lo juga pernah beberapa kali ketemu barengan sama Glenn atau mungkin sering gitu ya. Ada momen spesial nggak barengan sama kakak Glenn yang mungkin masih lo ingat sampai sekarang? Pertama-tama gue berkesempatan untuk bisa bertatap langsung dan lebih banyak diskusi itu lewat Pak Mahmud sama Bu Mahmud, Bu Dinda sama Pak Jos. Kesempatan berinteraksi, ngobrol musik itu banyak ya? Iya, ngobrol. Akhirnya jadi bisa diskusi tentang bagaimana cara mempertahankan karya, lalu apa yang harus dilakuin, terus kayak apa yang harus dipikirin ketika membuat sesuatu. Hal-hal itu tuh yang kayak buat gue priceless banget sih. Gue bisa kayak langsung ngobrol dan dikasih quote on quote wejangan, I guess, dari orang yang udah lebih lama. Dan I guess kayak ketika lu udah ada di levelnya almarhum Bung, itu tuh kayak nobody, it's either you love the music or you must know it. You won't dislike or hate it. Nobody nobody hates his music. Lu either lu suka banget atau lu pasti kalau nonton ya lu tetap nyanyi bareng gitu. Kayak dia juga pasti apa. Benar. And the fact that he was just so humble. Iya. Itu kayak I'm not dari cerita lo sendiri juga dia tuh benar-benar humble gitu ya. Soalnya gue tuh ngerasa kayak
I'm not even the closest person. Gue tuh bukan orang terdekatnya, dan gue juga nggak yang kayak super tight sama Bung tuh, nggak yang kayak bener-bener, you know what I mean, nggak yang kayak WhatsApp tiap hari. iya, nggak yang kayak gitu. But we know each other, dan gue juga sempat dikasih kepercayaan buat satu panggung sama almarhum, sama beliau di konser Tanda Mata Yovie Widianto tahun 2000 berapa tuh ya, 18 deh kalau nggak salah. Terus di situ itu kayaknya momen pertama kali deh gue ngobrol-ngobrol sama dia. Terus gue cerita, iya sekarang aku punya band lagi gitu. Karena tadi dia tahu kalau gue punya boy band yang sebelumnya kan. Terus sekarang gue cerita gue punya band lagi. Terus dia bilang untuk terus kayak ya melakukan apapun yang pengen gue lakukan. Terus sama Summer Dose juga sempat beberapa kali ketemu dan ngobrol, berdiskusi. Sama gue tuh selalu, ibu tuh kayak selalu cerita sama gue tentang bagaimana semangatnya seorang Glenn Fredly memperjuangkan hak para musisi di Indonesia gitu. Betul. Hak para musisi, terus hak para pekerja-pekerja di dalamnya, jadi mulai kru dan lain-lain gitu. Bagaimana his loyalty to his band 17 years with the same band gitu. The loyalty, terus kayak gak tau ya, gue denger itu tuh kayak semacam dongeng gitu loh, kayak oh wow, oke. Dan gue bisa ketemu langsung dan ngobrol langsung tuh kayak oke gitu. Terakhir kali ketemu tuh di playlist festival di Bandung, kayak cuma sebentar doang, kita udah kelar, dia baru mau manggung. Terus nggak tahu ya, terus tiba-tiba denger nggak ada tuh, kayak spot jantung sih, sedih banget sih. Iya, karena mendadak. Iya, gue taunya mendadak gitu. Gue nggak tahu kalau beliau sakit dan lain-lain. Jadi gue menganggapnya mendadak gitu. Terus nggak tahu ya, kayak gue belum klik aja gitu, kayak nanti kalau ada festival lagi dia tuh udah nggak manggung gitu, kayak nanti dia udah nggak ngeluarin lagu lagi, dia udah nggak Laka orang digawa. dia udah nggak manggung lagi gitu, dia udah nggak nyanyi lagi. Itu yang kayak I don't know, maybe sekarang karena masih quarantine jadi nobody goes out, right? But imagine if it's like, kan sekarang festival juga pada dimundurin kan, and I'm pretty sure he was in like lots of festivals that got postponed. Kebayang nggak sih nanti kalau kayak di bulan, I don't know, hopefully August, September kita udah boleh keluar lagi, festivals are everywhere and his name is still there but he's just not playing anymore. Gak tahu sih, 2020 you suck. Yeah. But hopefully things are gonna get better. After this, it's gonna be a brighter day. And terakhir nih, ada satu lagu Glenn yang lo ini banget gak? Kayak memorable banget buat lo. I'll go with the classics, yang terserah sih. Boleh nggak rapnya dikit? Enggak, malu. It's too much. I don't know. Too much ya. Ya, tapi itu terserah salah satu lagu yang memorable banget buat lo ya. It's lagu itu tuh selalu ada buat semua orang yang patah hati gitu. Betul, lagi nyanyiin yang pakai jeblok. Gila sih menurut gue, kayak bagaimana seorang Bisa, iya. musisi itu bisa kayak meninggalkan karya yang sampai dia meninggal. Gue yakin nanti anak-anak kita tuh kayak tahu lagu itu nggak sih? Kayak itu tuh one of the songs that will last forever gitu. Gue yakin sih. Alright. Well, first of all, thank you very much for talking to us. Sekali lagi kita atas kehilangan legend. Yes, terberduka cita satu Indonesia. Hopefully, after this, like what I said, it's gonna be a brighter day after this. No more sad stories, no more bad. Hopefully, it's gonna be another great year for us. Yeah. Dimulainya juga dengan Iqbal yang tadi udah ngasih bocoran bikin kita semangat bahwa akan jalan dan mudah-mudahan kita. Ada yang pengen disampaikan buat yang lagi nonton nih, yang udah komen-komen dari tadi gitu-gitu. I guess thank you selama 3 tahun terakhir ini. Hari ini ulang tahun ketiga sama Gus. Wey. Thanks. I guess nggak tahu ya.
dari awal Summer Dose, gue sama Rinrin, we were friends way before we made this band, and we want to have fun. Kita pengen bersenang-senang, dan sebagai teenagers / young adults, I guess kita pengen apa ya? Kita pengen coba untuk membuat sesuatu yang bisa menemani para pendengar kita lah gitu. Kayak we hope you guys like our songs, and we love it, so I hope you guys love it too. I guess thank you yang kemarin udah datang tour, thank you yang mungkin udah beli tiket untuk di festival ABC yang harusnya April kemarin, hari bulan ini atau Maret, tapi harus di postpone. So I guess I'll see you next time, and the next stage, the next show, can you imagine? It's gonna be like fire. Yep, it's gonna be like Travis Scott's concert, but with you on it. Oh god, with the roller coaster and stuff. Kalau gue pakai kora-kora. Well, terima kasih banyak ya. Thanks Kak Mbe. Barengan sama Rinrin ya. Nanti Jam 7. Jam 7 nanti datang lagi, nonton lagi. Terus stay safe, stay healthy for you. Thank you, sama-sama. We're gonna be seeing you again, hopefully in this couple of months. I want you to stay in one piece and bring us those amazing songs from the laptop, all right? Okay. Thanks guys. Thanks Kak. Thanks banget. Thank you very much. Stay safe, stay healthy. Bye. Bye-bye.